Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 143 soal 5. Ini soal 5 ya, Dek ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 5. Dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Oke, fungsi-fungsinya ada 4. Yang A, Y sama dengan 12 per X. B, Y sama dengan X per 12. C, Y sama dengan min 4 per X. D, XY sama dengan min 20. Oke, di sini fokusnya adalah yang mana yang merupakan fungsi Y berbanding terbalik dengan X. Kak Sari terangin dulu ya. Kalau Y berbanding terbalik dengan X, nanti akan memenuhi bentuk umum seperti ini. Y sama dengan A per X. Y-nya di sini, X-nya di bawah. Ini pasti perbandingan terbalik kalau kayak gini. Atau kalau dikali silang, nanti jadinya kayak gini deh. Y-nya bisa dikalikan dengan X. Y dikali X itu menjadi XY. YX dengan XY itu sama ya, tapi penulisannya bagusnya X-nya duluan. XY sama dengan A. Nah, dua macam ini adalah dua bentuk tapi artinya sama. Sama-sama perbandingan berbalik nilai. Y sama dengan A per X ataupun XY sama dengan A. Jadi kita cari yang seperti itu. Yang bukan berbalik nilai itu bentuknya yang seperti ini. Y sama dengan misalnya AX. Nah, ini. Jadi posisi Y sama X-nya itu sejajar. Ini berarti perbandingannya senilai. Ya, kalau yang berbalik nilai, posisi Y sama X-nya itu nggak sejajar. Y-nya di atas, X-nya di bawah. Oke, tapi kalau Y sama dengan AX, ini berarti senilai. Nah, kalau ini Kak, ini kan kayak sejajar. Bukan, ini tetap nggak sejajar. Ini kan hasil dari perkalian X dengan Y tadi. Awalnya bentuknya tetap Y sama dengan A per X. Setelah dikalikan, Y kali X atau X kali Y jadinya seperti ini. XY sama dengan A. Beda ya. Nah, yang kita cari adalah dua bentuk yang seperti ini. Ini adalah bentuk perbandingan berbalik nilai. Nanti kalau ada bentuk yang seperti ini, Y sama dengan AX, berarti jangan dipilih. Ini adalah bentuk perbandingan senilai. Kita lihat lagi di fungsinya. Yang A dulu, Y sama dengan 12 per X. Nah, ini cocok dengan bentuk fungsi yang mana tadi? Cocok dengan bentuk fungsi Y sama dengan A per X, iya kan? Berarti apakah Y sama dengan 12 per X ini merupakan perbandingan terbalik ya? Apakah Y-nya berbanding terbalik dengan X? Jawabannya iya. Oke, kita jawab ya. Y sama dengan 12 per X merupakan perbandingan terbalik. Kayak gitu. Kita jawabnya seperti ini. Yang A, Y sama dengan 12 per X memenuhi bentuk umum fungsi Y sama dengan A per X. Nah, sehingga ini baru kita mau jawab. Y sama dengan 12 per X merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, nah ya ini masalah perbandingan berbalik nilainya atau bukan sudah kita jawab. Iya, Y sama dengan 12 per X merupakan perbandingan berbalik nilai. Alasannya karena memenuhi bentuk umum fungsi Y sama dengan A per X. Terus ada pertanyaan satu lagi. Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Nah, sekarang kita disuruh menghitung konstanta perbandingannya. Oke, konstanta perbandingannya itu yang mana? Konstanta perbandingan itu yang A ini. A ini adalah konstanta perbandingan.
Berarti diapain? Berarti ya kita kalikan seperti ini tadi. Nah, punya kita kan yang A itu Y sama dengan 12 per X. Ini kita kalikan aja. Y kali X jadinya apa? XY. XY sama dengan berapa? Sama dengan 12. Berarti nanti konstanta perbandingannya adalah 12. Cara menjawabnya seperti ini. Y sama dengan 12 per X, maka ini kita kalikan ya. XY sama dengan 12. Sehingga konstanta perbandingannya adalah 12. Selesai ya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang A. Sepanjang ini jawabannya ya. Karena kita jawabnya maunya detail ya. Oke, bisa ya Dek ya? Sudah jelas ya untuk soal yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. Y sama dengan X per 12. Nah, pertanyaan pertama, apakah ini berbanding terbalik atau tidak? Oke, kita lihat dulu. Dia memenuhi bentuk umum persamaan perbandingan terbalik atau enggak? Enggak ya ini. Ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena Y-nya itu sejajar dengan X. Y-nya di atas, X-nya juga di atas. Beda dengan yang ini tadi. Y-nya di atas, X-nya di bawah. Kalau ini Y-nya di atas, X-nya juga di atas. Jadi yang B ini jelas-jelas bukan. Kalau bukan ya nggak kita pilih. Dan kalau bukan ya nggak kita jawab konstanta perbandingannya. Ini kan yang dijawab konstanta perbandingannya hanya jika Y berbanding terbalik dengan X. Jadi untuk yang poin B ini nggak usah diapa-apain ya. Karena yang B ini bukan perbandingan terbalik. Oke ya. Nah sekarang lanjut ke yang C. Y sama dengan min 4 per X. Apakah ini perbandingan terbalik? Lihat posisi Y sama X. Satunya di atas nih, Y-nya di atas, X-nya di bawah kan? Nah, karena Y-nya sama X-nya ini kayak gini, berarti iya. Ini adalah perbandingan terbalik. Dan mereka memenuhi bentuk umum persamaan perbandingan terbalik, yaitu Y sama dengan A per X ya. Nih, Y-nya di atas, X-nya di bawah. Y-nya di atas, X-nya di bawah. Tapi ini apakah min ini atau negatif ini? Ini nanti menentukan konstanta perbandingannya. Jadi, kita jawab dulu untuk yang C. Ya, merupakan perbandingan terbalik ya. Kita jawab. Nah, terus kita tentukan juga konstanta perbandingannya. Seperti ini, Dek. Yang C. Y sama dengan min 4 per X merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena memenuhi bentuk umum Y sama dengan A per X, itu ya. Y-nya di atas, X-nya di bawah. Ini bentuk umumnya, Y-nya di atas, X-nya di bawah. Dah. Nah, sekarang jawab satu lagi mengenai konstanta. Y sama dengan min 4 per X ini, maka kalau dikali silang, nih dikali silang Y-nya dikali X, Y dikali X menjadi XY ya. XY sama dengan apa? Kan yang dikali silang hanya Y sama X-nya aja. Nah ini min 4-nya tersisa sendiri kayak gini ya. Kak Sari ulang, Y sama dengan min 4 per X, maka XY sama dengan min 4. Sehingga konstanta perbandingannya adalah berapa, Dek? Min 4. Selesai. Begini untuk menjawab fungsi yang C. Paham ya? Selain harus bisa menjawabnya juga harus paham. Simple kok, tinggal lihat aja Y-nya di atas, X-nya di bawah, berarti berbalik nilai. Kalau mau mencari konstanta perbandingannya tinggal dirubah ke bentuk X, Y sama dengan seperti ini. Tinggal dikalikan aja, Y kali X atau X kali Y jadinya XY. Nah, sama dengan tinggal angkanya aja di sini ya. Kalau negatif ya tulis negatif ya.
min 4. Kalau yang tadi yang A positif ya tulis positif nih, 12. Gitu. Dah ya. A sudah dibahas, B memang bukan yang berbanding terbalik, jadi nggak kita tentukan konstanta perbandingannya. C juga sudah kita bahas. Nah, sekarang ke D. D, bentuk fungsinya itu XY sama dengan min 20. Apakah ini bentuk perbandingan terbalik? Iya. Nah, ini jelas-jelas bentuknya malah sudah XY ya. Ini pasti perbandingan terbalik ya. Dan nanti konstanta perbandingannya malah sudah langsung terlihat sama dengan berapa? Sama dengan min 20 ini. Malah lebih gampang kalau yang D kayak gini. Kita jawab ya untuk yang D. XY sama dengan min 20 merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena memenuhi bentuk umum Y sama dengan A per X atau XY sama dengan A. Nah ini ya Kak Sari perjelas, ada bentuk XY sama dengan A. Ini kan tinggal dikali aja. Y sama dengan A per X, Y-nya kali X atau X-nya kali Y kan jadinya XY. XY sama dengan A, tuh XY sama dengan A ya. Jadi jelas XY sama dengan min 20 ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, XY sama dengan min 20, konstanta perbandingannya berapa? Langsung aja ya, min 20. Konstanta perbandingannya adalah min 20. Selesai. Ini untuk menjawab soal yang D. Jadi jelas ya D ya, di antara fungsi A, B, C, D hanya 3 yang merupakan perbandingan berbalik nilai atau yang Y-nya berbanding terbalik dengan X. Nah, untuk yang B ini adalah perbandingan senilai. Oke, beres berarti soal 5. Kalau gitu Kak Sari mau pamit dulu. Soal-soal yang lainnya nanti akan kubuatkan di video yang terpisah. Pokoknya ditunggu aja ya deh ya. Kamu subscribe channelnya Kak Sari, jadi kalau Kak Sari upload video-video terbaru, kamu bakal dapat notifikasinya. Kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan berhubungan dengan soal 5 ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di grup juga boleh ya. Caranya langsung aja chat ke 08145610987. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus pesannya Kak Sari sekali lagi, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.